Ada perubahan kebijakan KIP kuliah. Itulah informasi yang setidaknya diunggah di websitenya rri.go.id. Universitas Airlangga mengumumkan menerima 690 calon penerima KIP kuliah. Namun ada perubahan kebijakan. Rektor UNER Prof. Muhammad Nasih mengungkapkan bahwa hanya mahasiswa yang masuk kelompok 1A dan 1B yang akan dibiayai kuliah oleh KIPK. Sedangkan mahasiswa di kelompok 2, 3, dan 4 tidak akan mendapatkan pembiayaan. Saya minta tolong disampaikan ke masyarakat, kali ini UNER menerima 690 KIP kuliah, cuman ada perubahan kebijakan di nasional. Saya garis bawahi ada perubahan kebijakan di nasional. Artinya kebijakan ini kemungkinan tidak hanya berlaku di UNER. Saya lanjutkan bahwa tidak semua yang daftar memperoleh KIP kuliah itu. Kita biayai hanya yang masuk di kelompok 1A dan 1B saja, ujar Prof. Nasih. Menurutnya, penerima KIPK di kelompok 2, 3, dan 4 tidak akan dibiayai. Tapi yang jelas kawan-kawan di kementerian yang akan menjelaskan tambahnya. Ada apa gerangan? Lalu Rektor UNER juga menjelaskan bahwa sekitar 111 penerima KIP kuliah di UNER berasal dari kelompok 1A dan 1B yang berhak mendapatkan pembiayaan penuh. Jumlah kita ada 111 atau 100 sekian untuk 1A dan 1B. Bantuan KIPK ini diberikan ke calon mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, serta perubahan kebijakan ini menjadi perhatian penting bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SNPB, SNBT, atau Mandiri. Sementara itu, Rektor UNER menegaskan bahwa informasi lebih lanjut mengenai ketentuan ini akan disampaikan oleh kementerian terkait. Ya, ini sebagaimana kita jelaskan di video sebelumnya bahwa memang kuota KIP kuliah saat ini akan difokuskan untuk teman-teman yang punya KIP aktif. Kuota sepenuhnya akan didistribusikan ke pemilik KIP aktif dulu, baru jika ada sisa nanti kategori 2 yang hanya modal DTKS atau kategori 3 yang masuk desil 1 sampai 3 saja dan tidak punya KIP, serta kelompok selain itu nanti akan difikirkan ketika ada kuota sisa. Nah, yang saat ini akan mendapatkan limpahan kuota KIP kuliah ialah kelompok 1A dan 1B. Tidak ada penjelasan secara detail berkaitan dengan kelompok 1A dan 1B. Kita juga sudah mencoba mencari sumber yang bisa menjelaskan, tetapi sampai kita bikin video ini masih kesulitan. Tetapi kita menganalisis kemungkinan besar itu kelompok 1A itu adalah kelompok yang KIP-nya aktif, kemudian masuk DTKS tentu. Kalau KIP aktif pasti korelasinya sama DTKS-nya aktif dan masuk kategori 1 sampai 3. Karena sebagaimana informasi sebelumnya bahwa KIP kuliah itu prioritasnya yang desil 1 sampai 3 dan KIP aktif. Kedua syarat ini harus terpenuhi. Sementara kategori 1B itu kemungkinan ialah yang hanya masuk KIP aktif dan DTKS saja. Desilnya tidak muncul atau desilnya lebih dari 3. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau KIP-nya aktif kemudian kategori 2 saja kemungkinan masih dapat kuota. Sementara yang kategori 1A itu yang KIP-nya aktif, DTKS-nya aktif, kemudian desil 1 sampai 3. Bagaimana dengan SNBT nanti? Kemungkinan besar saringan pertamanya juga sama. Cuman tugas teman-teman yang mendaftar di SNBT baik dapat kategori 1 atau kategori 2 tidak perlu khawatir menurut saya. Fokus saja untuk bisa keterima di SNBT, toh pasti ada kuota tambahan yang nanti bisa didistribusikan ke teman-teman yang terdata di DTKS atau yang hanya bermodal dengan SKTM. Jadi bergantung pada kampus tujuan kalian. Kalau kampus tujuannya kuotanya banyak, tentu no problem dengan yang hanya modal SKTM saja. Semoga informasi ini menjadi catatan bagi teman-teman sekalian.